Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 34 yang beranggota Abdullah Dedek Mokoginta, Adi Bayu Lufiansyah Setiawan, Said M. Rizky Al-Kadri. Pertama, kata pengantar, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk memperdalam pemahaman konsep, dasar metode analisis, dan perancangan sistem dan pengembangan SIM. Ucapan terima kasih kepada dosen pengampu, semua pihak yang membantu penulisan menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi mengelola data lebih efektif. SIM menjadi solusi penyedia informasi relevan dan terstruktur untuk manajemen. Pemahaman SIM penting bagi mahasiswa informatika. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa itu sistem informasi manajemen? Dan yang kedua, apa komponen utama SIM? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan SIM dalam informatika? Dan selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini yang pertama menjelaskan pengertian SIM dan mengidentifikasi komponen SIM, menguraikan penerapan SIM dalam informatika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan pengertian dari Sistem Informasi Manajemen atau SIM. SIM atau Sistem Informasi Manajemen dirancang untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh melalui pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data dengan teknologi informasi. Dalam informatika, Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah hasil pengembangan sistem informasi yang mengikuti prinsip rekayasa perangkat lunak, mencakup identifikasi kebutuhan, analisis proses bisnis, perancangan, hingga implementasi. SIM telah bertransformasi menjadi sistem yang fleksibel dan terintegrasi mengandalkan jaringan, basis data terpusat, dan aplikasi. Pengembangan SIM mengikuti metodologi terstruktur seperti SDLC. Lalu, analisis kebutuhan SIM menggunakan UML. Analisis kebutuhan adalah tahap awal pengembangan SIM untuk mengidentifikasi informasi, alur proses, pengguna, dan fungsi sistem. Pendekatan UML digunakan untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem secara visual dan sistematis. Lalu use case diagram menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi sistem, mendefinisikan ruang lingkup dan pengguna. Lalu activity diagram menggambarkan alur aktivitas dan proses bisnis, memudahkan identifikasi otomatisasi. Lalu sequence diagram menunjukkan urutan interaksi antara objek dalam proses sistem, memahami respon sistem. Lalu untuk penerapan metode SDLC dalam pengembangan SIM. Penerapan SDLC atau System Development Life Cycle adalah pendekatan sistematis untuk menghasilkan SIM yang efektif. Dimulai dari analisis kebutuhan desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Tahap satunya planning,
Identifikasi ruang lingkup, tujuan, estimasi biaya, dan jadwal pengembangan. Tahap 2-nya analisis, pengumpulan kebutuhan pengguna melalui dokumen, wawancara, dan observasi. Yang tahap ketiga desain, perancangan arsitektur sistem, database, antarmuka, dan jaringan. Lalu keempat implementation, pengkodean program, pembangunan database, dan integrasi komponen sistem. Yang kelima testing, pengujian fungsional dan teknis untuk memastikan sistem bebas kesalahan. Yang keenam deployment dan maintenance, penerapan sistem ke lingkungan operasional dan pemeliharaan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kiki. Baiklah, saya akan melanjutkan ke implementasi SIM berbasis client server. Model arsitektur client server mendistribusikan pengolahan data antara server pusat pengolahan dan klien perangkat akses pengguna. Pengguna server menyediakan layanan database dan pemrosesan sementara klien sebagai antarmuka. Penerapan ini memungkinkan pengolahan data terpusat skala besar, fleksibilitas, integrasi antara unit, dan kolaborasi pengguna, melibatkan perangkat lunak server, klien, jaringan, dan mekanisme autentikasi. Lalu ada karakteristik arsitektur client server. Yang pertama, ada pemisahan fungsi server dan klien. Yang kedua, ada komunikasi dua arah melalui protokol. Ketiga, ada kontrol akses pengguna atau otorasi dan autentikasi. Keempat, ada pemrosesan terdistribusi. Selanjutnya, perancangan database pada SIM. Perancangan database adalah fondasi utama penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data SIM. Database yang baik memastikan terstruktur, konsisten, akurat, dan mudah diakses. Yang pertama, konseptual. Pemodelan struktur data abstrak dengan menggunakan YARD. Yang kedua ada logis, menerjemahkan model konseptual menjadi struktur tabel atribut primary, foreign key, dan normalisasi. Yang ketiga ada fisik. Fisik ini menentukan penyimpanan data terstruktur, indeks, alokasi ruangan, dan strategi keamanan. Lalu integrasi SIM dalam lingkungan organisasi. Integrasi SIM penting untuk memanfaatkan optimal, mencakup aspek teknis, konseptivitas, dan prosedural budaya kerja. SIM harus berkomunikasi dengan sistem lain, akuntansi, produksi, dan lain-lain, untuk aliran data yang konsisten. Integrasi menyediakan data lengkap, real-time, dan akurat, menyederhanakan alur kerja, mengurangi duplikasi, dan mempercepat akses informasi. Tantangan meliputi kesiapan SDM, kebijakan, dan dukungan manajerial. Tentang dan kendala. Identifikasi kebutuhan informasi yang kompleks. Kedua, ada perubahan prosedur kerja dan budaya organisasi. Ketiga, ada ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Keempat, ada integrasi data dari sistem lama legacy system. Yang kelima, ada aspek keamanan informasi dan perlindungan data. Dan yang terakhir adalah kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem. Lalu, manfaat dan dampak SIM pada kinerja organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan. SIM menyediakan data terstruktur, diolah menjadi laporan relevan, cepat, dan akurat, serta mengurangi ketidakpastian dalam keputusan manajerial. Yang kedua, peningkatan kinerja. Mempercepat aliran informasi yang mengefisiensikan proses kerja, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas operasional. Yang ketiga, koordinasi dan sinergi. Mendukung integrasi antara fungsi organisasi, meningkatkan koordinasi, dan mempercepatkan respon terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir ada daya saing. Meningkatkan kualitas produk dan layanan kepuasan pelanggan, dan memperkuat daya saing dalam industri yang kompetitif. Dan pada slide terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan kami ialah yang pertama peran strategi SIM,
yaitu SIM fundamental dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi manajemen. Yang kedua, pengembangan metodologis, pendekatan terstruktur melalui SDLC dan pemodelan UML, memastikan perencanaan dan implementasi SIM yang efektif terintegrasi. Yang ketiga ada fondasi, teknis, dan dampak, yaitu arsitektur klien, server, dan perencanaan database yang solid adalah kunci peningkatan efisiensi, produktivitas, dan koordinasi organisasi. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif. Meskipun ada tantangan, SIM berkontribusi strategis dalam mencapai tujuan organisasi dan memperkuat daya saing di era digital. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin ini saja dari kelompok 34. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.